Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Angelia di video kelanjutan siklus akuntansi dagang. Kali ini saya akan membahas 1. Mencari persediaan akhir, 2. Jurnal penyesuaian, 3. worksheet. Persediaan akhir. Persediaan akhir adalah nilai total persediaan yang siap dijual atau digunakan yang dimiliki perusahaan pada akhir periode akuntansi tertentu. Ini penting karena merupakan aset lancar yang memengaruhi neraca serta memengaruhi perhitungan harga pokok penjualan dan laba kotor pada laporan laba rugi. Ini adalah contoh persediaan akhir toko Angel. Yang pertama, kita akan mencari persediaan akhir kulkas. Kita menggunakan metode FIFO, yaitu barang yang pertama masuk akan dijual atau digunakan terlebih dahulu. First in, first out. Jadi cara mencarinya, pembelian dikurangkan dengan penjualan. Jadi sisanya kita kalikan dengan harga 3.500.000. Dapat hasilnya 28 juta. Cari HPP-nya, merchandise inventory awal sebesar 4 juta. Purchase sebesar 110 juta, break-in 300.000. Jadi pembelian ditambahkan beban angkut, jadi hasilnya 110.300.000. 110.300.000 ini dikurangkan dengan purchase diskon sebesar 1.165.500. Jadi kita mencari net purchase-nya 110.300.000 dikurang dengan purchase diskon 1.165.500. Jadi dapat hasilnya 109.134.500. Mencari BTUD-nya, barang tersedia untuk dijual, merchandise inventory awal ditambah dengan net purchase. Jadi dapat hasilnya 113.134.500. Merchandise inventory akhirnya kita ambil dari metode FIFO tadi yang kita cari 28 juta. Jadi BTUD dikurang merchandise inventory akhir mendapatkan HPP sebesar 85.134.500. Jadi kita mencari seperti itu untuk semua barang yang tersedia atau yang mau kita jual. Selanjutnya caranya akan sama seperti blender, dispenser, mesin cuci, kipas angin, laptop, caranya akan sama. Dan terakhir kita akan mencari seluruh persediaan akhir dari barang tersebut. Merchandise inventory awal yaitu 23 juta kita ambil dari trial balance. Purchase-nya 280.600. Break-in-nya 2.350.000. Purchase sama break-in kita tambah jadi 282.950. Selanjutnya purchase retur dan purchase diskon juga kita tambah, dapat 11.515.500. Jadi 282.950 kita kurangkan dengan 11.515.500. Jadi dapat hasil net purchase-nya 271.434.500. Mencari BTUD-nya, merchandise inventory awal kita tambahkan dengan net purchase.
Jadi dapat 294.434.500. Merchandise inventory akhirnya kita ambil dari seluruh merchandise inventory dari barang tersebut kita tambahkan dan dapatlah merchandise inventory akhirnya sebesar 132.950.000. Jadi HPP akhirnya 152.400.000. Selanjutnya, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah catatan akuntansi yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo akun agar mencerminkan kondisi sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Jurnal penyesuaian. Diketahui persediaan barang akhir senilai 132.950. Jurnalnya kita masukkan yang awal dan akhir. Merchandise inventory awalnya sebesar 23 juta di debit income summary, di kredit merchandise inventory-nya 23 juta. Dan yang akhir, merchandise inventory akhirnya 132.950, income summary-nya 132.950. Soal yang kedua, beban gaji yang masih harus dibayar kepada karyawan sebesar 3.500.000. Jurnalnya, salaris expense di debit 3.500.000, salaris payable di kredit 3.500.000. Soal ketiga, disusutkan kendaraan 2 juta dari harga perolehan. Jadi caranya, harga perolehan kita kalikan dengan 2%. Jadi jurnalnya, description expense of vehicle di debit 130.000, di kredit akumulasi description of vehicle 130.000. Yang keempat, disusutkan peralatan 10% dari harga perolehan. Caranya, harga perolehan kita kalikan dengan 10%. Jurnalnya, description expense of equipment 1.100.000 di kredit, 1.100.000 di debit, akumulasi description of equipment 1.100.000 di kredit. Yang kelima, perlengkapan yang terpakai pada bulan Desember sebesar 600.000. Jurnalnya, supplies expense di debit 600, supplies di kredit 600. Yang keenam, masih ada piutang yang belum diterima dari PT Aluna sebesar 23.587.500. Jurnalnya, akun receivable di debit 23.587.500, sales di kredit 23.587.500. Penyesuaian periode bulan Desember, total fade-in lebih besar dari fade-out. Jadi jurnalnya, fade-out di debit 30.702.500, prepaid tax 68.000, dan di kredit fade-in 30.770.500. Yang terakhir, iklan dibayar 600.000 untuk 5 kali tayang dan telah tayang 2 kali tayang. Jurnalnya, advertising expense di debit 240.000, di kredit prepaid advertising 240.000. Jadi, total debit dan kreditnya harus sama.
worksheet. Apa itu worksheet? Worksheet adalah lembar kerja yang digunakan untuk membantu menyusun laporan keuangan secara sistematis dan teratur sebelum dibuat laporan keuangan resmi. Worksheet merupakan alat bantu akuntansi yang digunakan pada akhir periode, biasanya akhir bulan atau akhir tahun, untuk mengumpulkan data dari neraca saldo, membuat penyesuaian, menyusun laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Dengan kata lain, worksheet mempermudah proses penyusunan laporan keuangan karena seluruh data sudah tersusun dalam satu lembar. Ini adalah worksheet. Di dalam worksheet terdapat berisi beberapa kolom, yaitu neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca. Di laporan laba rugi berisi tentang beban-beban, beban gaji, listrik, perlengkapan, dan lainnya. Sedangkan di neraca berisi pendapatan, seperti pendapatan penjualan. Jadi, kalau kita mencari berlaba, kita bisa melihat kalau dia di sisi kredit, pendapatan lebih besar dari sisi debit, berarti perusahaan mengalami laba. Jika dia mengalami rugi, beban lebih besar dari pendapatan, berarti perusahaan mengalami rugi. Jadi, itulah pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk video selanjutnya akan dijelaskan pada part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.